Ayyuhaz zumalaul kiram, agar ilmu kita bersanad kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabah tabi'in tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al makhlisin wa ila jami' malikatul muqarrabin wa bil khusus sadat Abdul Qadir Jailani Rabbi rohina Romo Kiai Haji Imam Sukri Zarkasi wa kadalika muassis Ma'hadil Asri Daril Hikmah Tawangsari Romo Kiai Haji Nurul Hadi Ridwan wa zaujatihi wa nakhusu khususan mu'alif hadil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musahadatik wa mahabbatik. Apa itu bab 4 di dalam kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Rusdi Al-Qurtubi halaman 38. Abtadi wa tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko. Al-babu rabi utai bab kang kaping 4, bab yang keempat. Iku fi nawaqidil wudu'i ing makrifat ngerteni yang membatalkan beberapa yang membatalkan wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu fi nawaqidil wudu. Nawaqid itu ya yang membatalkan wudu. Al aslu tawi pokok dari bab keempat ini pembatal wudu. Iku qauluhu ta'ala adalah dawai Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au jaa hadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Surah An-Nisa ayat 43. Di dalam surat An-Nisa ini dijelaskan bahwasanya au jaa hadum minkum. Au jaa tatkalane tumeka ahadun sawijine sira. Minkum dari kalian iku minal ghaiti buang air. Aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Jadi siapa saja dari kalian itu yang buang air besar atau memegang perempuan maka batal wudunya. Wa qauluhu alaihi salatu wasallam lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad as-salatu ta'ala rahmat ta'ala wa salam lan keselamatan muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Layak balullahu sholata man ahdasa hatta yatawadda. Layak balu ora nampa ngono sapa Allah salata ing salat man sapane wong. Salate wong ahdasa kang hadas sapa man hatta hingga yatawadda hale wudu ngono sapa man. Jadi Allah tidak menerima salat seseorang yang mana seseorang itu ahdas, ada najas hilang wuduknya, tidak akan diterima salatnya sampai dia itu wudu. Ini bagi yang ahdasa, bagi yang adhar, yang suci, ya tidak diwajibkan untuk wudu. Berarti Allah menerima sholatnya orang yang sudah wudu. Yang belum wudu dan dia posisi ahdas, sedang hadas, maka ya harus wudu dulu. Ini dawai Kanjeng Nabi. Ini sebagai dasar ketetapan bahwasannya sholat itu harus suci, harus wudu dulu. Wattafaqulan podo sepakat ngono sapa ulama fi hadal bab ing dalam ikilan bab ala intiqadil wudu di dalam pembatal wudu minal bauli. Mereka sepakat yang membatalkan wudu dari bab ini iku minal bauli dari baul kencing, wal ghaid buang air besar, warih kentut, wal madi wal wadi. Wadi itu ya ketika kita capek keluar lendir atau dahak, menandakan itu orang capek. Lisih khatil azhar karena sohihnya asar fidalika ing dalam mengkono intiqadil wudu yang membatalkan wudu. Idza kana khurujuha ala wajhi sihah, yang mana keluarnya semuanya itu ala wajhi sihah. Ketika dia itu dalam posisi sehat. Loh, sehat itu ya berarti dia itu muqtad, kelazimannya ya ketika kencing buang air besar. Kalau dam yang dalam posisi dia tidak sehat nanti ada yang namanya istihadah lebih dari 15 hari itu kalau menurut Imam Syafi'i.
Wa yatalaku bihadzal bab mimma ikhtalafu fihi sab'a masail. Yang terkait dengan bab ini yaitu bab keempat fi nawaqidil wudu, di dalam ngerteni batal pembatale wudu, mimma dari perkara iku ikhtalafu padha bedane ngono sapa ulama fihi ing dalam bab apa sab'u masail. Mereka itu berbeda di dalam 7 masail, 7 permasalahan. Tajri kang lumaku ngono apa 7 permasalahan minhu dari bab majrul qawaid, apa dalane qawaid. Jadi lumakune min sab'i masail itu di dalam majrul qawaid tetap berjalan pada relnya, jalannya, jalan kaidah, tidak keluar dari rel kaidah atau syariat. Lihadal bab maring ikilan bab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ikhtalafal ulama, berbeda ulama. Al-amsor yo ulama ul-amsor. Amsor iku yo kota-kota besar. Fi intiqadil wudu'i, di dalam pembatal-pembatalnya wudu. Mimma yakhruju minal jasadi, sesuatu yang keluar dari jasad, tubuh. Minan najasi, dari najas. Ala salah satu madhab, ada 3 madhab yang keluar dari tubuh. Jadi tidak didasarkan pada tempat keluarnya atau ain, bentuk apa yang keluar dari tubuh itu. Yang penting keluar dari 2 tempat subulain, entah itu najas atau bukan, membatalkan. Contohnya keluar dari dubur ataupun dari farot, kemaluan, cacing, batu ginjal, itu tetap membatalkan. Ada yang berkata seperti itu, tapi ada yang mengatakan tidak. Sehingga ada 3 permasalahan yang dikaitkan dengan permasalahan yang keluar dari sesuatu yang keluar dari jasad, dari tubuh manusia. Minan najasi, dari najas. Ala salah satu madhab, dari 3 madhab. Yang pertama, faktabaro kaumun, mongko ngibarotake sapa kaumun, mengambil ibarat fidalika ing dalam mengkono pembatale wudu, opo al khariju, yang keluar, wahdahu ya sawijine al kharid. Jadi mereka hanya mengambil apa-apa yang keluar saja. Wahdahu ya sawijine kharid, ainul kharid. Jadi bentuk yang keluar saja. Min ai mautuin, dari mana saja keluarnya. Wala ayyi jihatin kharaja, atau dalam sifatnya keluar sesuatu itu. Entah dia sakit atau sihah. Tidak diperhitungkan, yang jelas pokoknya yang keluar saja yang dilihat. Yang keluar dari najasah maka dia itu batal wudunya. Ini pendapatnya Abu Hanifah, washabu, wasauri, wa Ahmad, wa jamaatun. Sahabat salafus soleh. Faqalu, mereka berpendapat, kullu najasatin, setiap najasah tasilu yang ngalir, minal jazadi, saking jasad, wa takhruju minhu, dan keluar dari jasad. Pokoknya keluar, gak ditentukan mana keluarnya, makhrotnya mana, tempat keluarnya. Yang penting keluar dari tubuh, entah itu dari telinga, hidung, mulut, mata, tangan yang luka karena darahnya mengalir, itu tetap batal wudunya. Keluar dari badan, takhruju minhu, dari badan, yajibu minhal wudu, mongko yajib minha yo asya, najasa yang keluar dari badan, yajibul wudu, maka diwajibkan wudu. Kadami koyoto getih kok keluar dari hidung atau dari tangan yang terluka. Wari'a fil kathiri, mimisen, kan keluarnya dari hidung itu. Wal fasodi, nanah. Wes nanah itu entah keluarnya dari mana saja, yang penting keluar dari tubuh. Yang keluar najasah. Nanah itu termasuk najasah, maka membatalkan wudu. Wal hijamah itu ya bekam, itu wajib wudu. Wal qai, muntah. Illa balgham, kecuali dahak. Indah Abi Hanifah, mukwe Abi Hanifah. Jadi Abu Hanifah berpendapat apa saja yang keluar dari tubuh, yang mana sesuatu itu najasah, maka dia itu wajib wudu. Gak dilihat keluarnya dari mana, apakah itu keluar dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari mata, ataupun dari tubuh yang lainnya, anggota tubuh yang lain, pokok yang keluar najasah, wajib dia wudu. Wa qala Abu Yusuf min ashabil Abi Hanifah, dan muridnya Abu Hanifah itu ada yang bernama Abu Yusuf. Kalau balgham dahak itu menurut Abi Hanifah tidak membatalkan wudu. Tetapi Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah ini, mengatakan bahwasanya jika itu balghamnya memenuhi mulut, maka itu menjadi wajib wudu.
Wa qala Abu Yusuf min ashabi Abi Hanifah, dan berpendapat sapa Abu Yusuf min ashabi Abi Hanifah, dari muridnya Abu Hanifah, innau idza tatkalane balgom idza mala alfam, yang mana balgom itu malah ngebai ngono apa balgom alfam ma ing fam. Jadi ketika balgom atau dahak itu memenuhi mulut, fafihil wudu, maka di dalamnya wajib wudu. Walam yaktabir ahadun min haula, dan belum mengambil ibarat ahadun sawijine ulama min haula il hanafiyah aliasiru minadam, sedikitnya darah sedikit, illa Mujahid, kecuali Imam Mujahid. Ini juga murid dari Imam Abi Hanifah. Mujahid itu bermadhabkan Hanafiyah. Darah yang sedikit menurut Hanafiyah itu tidak membatalkan wudhu, kecuali Mujahid. Nah, seperti itu. Kalaupun sedikit pun darah yang mengalir dari tubuh kita, keluar dari tubuh kita, itu batal menurut Imam Mujahid. Tapi Hanafiyah secara keseluruhan tidak. Itu pendapat yang pertama. Lalu i'tabara qaumun akharun, ngambil ibarat sapa kaum akhar, kelompok yang lain dari ulama, ngambil al-makhrajaini, mengambil ibarat makhrajaini. Jadi didasarkan pada tempat keluarnya yang akan membatalkan wudhu, yakni adzakaru wad duburu, zakar dan dubur. Sabila ini dua jalan ini, jalan dubur dan jalan zakar. Jika keluarnya dari dua makhraj ini, makhrajaini, dua tempat keluar ini, maka itu yang membatalkan wudhu. Selain itu tidak begitu, entah itu dari hidung, mulut, darah dari tubuh, itu tidak membatalkan wudhu. Karena yang dipakai ibarat itu hanya makhrajaini, dua tempat keluar, subulain, zakar, wadubur. Fakolu mongko berpendapat ngono sapa ulama, kelompok yang kedua ini, ma yo sesuatu kharaja yang keluar ngono apa ma min hadaini sabilaini, dari dua tempat ini. Jadi apa-apa yang keluar dari dua tempat ini fahuwa nakidun, yaitu zakar wa dubur. Yang keluar dari dua tempat ini menjadi pembatal lil wudu'i, bagi wudu. Min aisya'in kharaja, dari bentuk apapun yang keluar itu. Apakah itu baul, apakah itu ghaid, apakah itu hasad, kerikil. Bisa jadi wong sing punya batu ginjal seperti itu. Min aisya'in, dari apa saja kharaja yang keluar, min damin, dari darah, au haso, utawa kerikil. Yang keluar itu darah ataupun haso, pokoknya keluar dari makhraja ini, dua tempat ini, yaitu zakar wa dubur atau sabila ini, itu membatalkan wudhu. Au belgom, utawa dahak, ya bisa mati, itu kan termasuk belgom, dahak, lendir dalam itu, yang pekat-pekat itu, pokoknya keluar dari zakar ataupun dari dubur, yaitu membatalkan wudhu. Mak cerit ngono kan kadang-kadang ya keluar lendirnya, membatalkan wudhu. Apapun yang keluar dari subula ini. Wala ayyi wajhin kharat, dan atas arah atau sifat apapun keluarnya, sakit atau tidak, atau sehat. Ka'anna khurujahu ala sabili sihah, seperti halnya ketika keluarnya itu dalam posisi sehat. Au ala sabilil marot, atau dia itu sedang sakit. Maka keluar dari dua makhraja ini membatalkan wudhu. Wa mimman lan sapane ulama kola yang berpendapat bihadal qaul, kelawan ikilan pendapat sopo as-Syafi'i, yo madhabe Imam Syafi'i. Wa ashabuhu, lan sahabat Imam Syafi'i ku yo ashabu atane, dan jamaah-jamaah Imam Syafi'i. Wa Muhammad ibni Abdul Hakam, dan Muhammad ibni Abdul Hakam min ashabi Malik, dari sahabat-sahabatnya, jamaahnya Imam Malik. Nah, dikhususkan untuk itu. Jadi yang keluar dari makhraja ini saja. Kalau Imam Abu Hanifah itu apalagi yang dari dua makhraja ini, membatalkan wudhu. Kalaupun yang keluar itu bukan dari dua makhraja ini, karena yang dipakai itu khorid yang keluar, ainul khorid yang keluar. Jadi yang keluar itu najasah dari tubuh mana saja, tidak hanya dikhususkan dari dua subula ini atau makhraja ini, itu tetap membatalkan wudhu. Darah keluar dari hidung membatalkan, tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Darah dari tangan membatalkan, fasad, tanah dari tubuh yang keluar membatalkan
wudu. Tapi kalau Imam Syafi'i selama tidak keluar dari makhrajaini, maka dia tidak membatalkan wudu. Wa tabarolan ngambil ibarat sopo kaumun akhorun yo kelompok ulama yang lain. Melihat ibaratnya itu khorit yang keluar, wal makhraj dan tempat keluar, wasifatul khurut dan sifatnya khurut. Itu sihat ataupun marot. Imam Malik ini yang terakhir Imam Malik. Imam Malik melihat ainul khorit, zatnya bentuk yang keluar itu tadi, apakah itu najasa atau bukan kan gitu. Ada yang itu bukan najasa seperti istihadah. Ketika sudah lebih dari 15 hari ala sabili marot, itu tidak membatalkan wudhu. Imam Syafi'i pun juga seperti itu. Maka dilihat di situ khoritnya yang keluar. Ainul khorit dengan ibarat lagi makhraj tempat keluar nih seperti Imam Syafi'i. Kalau khoritnya saja dilihat, najasanya itu Imam Abu Hanifah. Makhrajnya saja itu adalah Imam Syafi'i. Wasifatul khurut dan sifat khurutnya tadi Imam Syafi'i mengatakan yang keluar dari sabila ini itu entah sehat ataupun sakit dia akan tetap membatalkan wudhu. Tetapi Imam Maliki sifatul khurutnya ala sabili marot maka tidak membatalkan wudhu. Tiga ibarat ini dijadikan dasar pendapat yang terakhir itu. Fakolu moko berpendapat ngono sapa kaumun akhir. Kulo makhraja minas sabila ini. Setiap yang keluar dari dua sabila ini, yaitu makhraja ini dakat wa dubur. Mimma huwa mu'tad, yang mana emang lazim. Sesuatu yang keluar dari dubur itu lazim khurujuhu. Mu'tad khurujihi ya kelaziman keluarnya. Wal baul seperti halnya lazim keluarnya ya kencing. Wal ghaib buang air besar. Wa mati wada wal wadi dan wad. Tapi kalau darah kan tidak kalau orang laki-laki. Kecuali yang mempunyai penyakit wasit. Kalaupun darah keluar dari situ ternyata dia tidak berpenyakit bagaimana? Itu menurut Imam Maliki enggak membatalkan karena itu bukan mu'tad khurujihi. Tidak terbiasa, tidak lazim. Umpamanya keluarnya terus-menerus darahnya sampai 15 hari lebih, maka itu tidak membatalkan. Itu namanya istihadah, penyakit. Sehingga tidak menjadikan sebab membatalkan wudhu. Tapi kalau dalam sabilil mu'tad, ya tetap membatalkan wudhu. Jadi baul ghaid madi wal wadi warih dan juga angin kentut. Idza kana khuruju ala wajhi sihah, yang mana keluarnya itu ala wajhi sihah. Fahuwa yunkidul wudu, maka semuanya itu yunkidul wudu sama dengan Imam Syafi'i. Falam yarau dan durung berpendapat ulama Malikiyah ini fitdami di dalam darah wal khasot batu khasot itu wedut dan cacing wuduan yo wudu. Ketika yang keluar itu darah namanya darah istihadah, darah penyakit. Wal khasot itu kan juga penyakit kerikil, maka tidak wajib wudu. Wedut cacing maka tidak melihat adanya wudhu di situ. Wala fi salsal. Salsal itu ya berbentuk apa kaya cahaya ngono yang panjang, berarti ya cacing itu. Wa miman qala biadal qaul Malik. Jadi Imam Malik yang berpendapat itu wajal ashabu dan sebagian mayoritas sahabat-sahabatnya Imam Malik. Lalu kita melihat kenapa sampai mereka itu berbeda pendapat. Wasabab fi ikhtilafihim, lan sebab di dalam perbedaan mereka ana ulama ajmal muslimun. Ketika kelakuan lama tatkalane ajma'a ngumpulake ngono sapa muslimun. Ala intiqadil wudu, di dalam yang membatalkan wudu, mimma dari arah yakhruju keluarnya minas sabila ini dari dua jalur min ghaidin au baulin wa rihin wa matin li dhahiril kitab, didasarkan pada dhahirul kitab. Jadi dari apa yang keluar dari dua jalur itu yaitu dubur wa dzakar. Maka dari situ dikatakan ghaid wa baulin wa rihin wa matin, itu didasarkan pada dhahirnya kitab. Wali dhahiril asar, lan kepada dhahirnya asar yang ditunjuk oleh kitab dan asar. Seperti auja'a hadum minkum minal ghaidi. Minal ghaidi, ghaid itu kan keluarnya dari dubur. Baul keluarnya juga dari zakat. Jadi dua arah itu membatalkan wudhu. Yang dituju oleh kitab dan juga yang ditunjuk oleh asar. Bidzalika kelawan mengkono intiqadil wudhu yang membatalkan wudhu. Tatruku ila dalika, maka didasarkan dengan itu akan ada tiga ihtimal cakupan yang didasarkan pada sesuatu yang keluar dari dua jalur itu.
tadruku ila dalika salasa ihtimal. Penunjukan kitab auja hadumin kuminal ghaib. Nah sekarang bagaimana jika yang keluar dari tubuhnya itu najasah tapi tidak keluar dari subuh lain, tapi yang keluar tetap najasah. Bagaimana pembahasannya? Maka ada 3 ihtimal kandungan di dalam menyelesaikan masalah itu. Ahaduha ayyakunal hukmu, maka akan ada hukum inama uliko yang mana dikaitkan biayan dengan ain. Ainnya bentuk yang keluar dari tubuh itu. Hadil asya ikilan asya fakot. Pokoknya didasarkan pada yang keluar, entah itu dari subuh lain atau tidak. Kalau bentuknya yang keluar itu najasah, maka wajib wudu itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, sekarang permasalahan itu akan dibahas nanti. Yang dilihat bukan tempat keluarnya, tapi ayannya. Ayan itu ya bentuknya. Bentuk yang keluar dari tubuh itu najasah atau toharoh. Kalau najasah ya wajib wudu, kalau enggak, ya enggak. Itu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan yang keluar walaupun najasah dari situ tetapi tidak keluar dari makhraj subuh lain maka tidak wajib wudu. Nah itu kan ada pembahasan. Maka inilah yang menjadi perbedaan pendapat. Suma ihtimalusani. Nah kandungan yang kedua ayakunal hukmu ono hukum innama uliko yang mana didasarkan biadi min jihati anna anjas. Sesuatu yang najis itu tadi kharijatun minal badan takunul wudu toharotan. Yang keluar daripadanya, apakah itu keluar dari sabila ini atau tidak. Jadi yang keluar itu arahnya bagaimana dia itu. Arahnya itu dari subuh lain atau bukan. Sumbernya dari subuh lain atau bukan. Yang tadi kan yang dilihat pokoknya yang keluar gitu aja. Ainnya apa saja yang keluar. Kalau yang keluar itu adalah anjas, najasah, maka wajib wudu. Walaupun tidak keluar dari makrojen. Karena yang dilihat anjasnya. Ainnya, ain yang keluar. Lalu yang kedua, itu yang keluar dari jihadnya. Tadi yang jelas pokoknya bentuk yang keluar itu. Kalau dia toharoh ya tidak, kalau dia najasah wudu. Nah ini yang dilihat dari mana keluarnya. Sekarang dilihatnya dari mana keluarnya. Kalau dia itu keluarnya memang bukan dari makhraj, tempat keluar yaitu subuh lain, dakar dan dubur enggak wajib. Ada yang mengatakan begitu. Itu ihtimal yang kedua. Lalu ihtimal yang ketiga ayakunal hukmu aidon innama uliko biha min jihati anna kharijatun min hadaini subuh laini. Jika keluarnya dari 2 jalur dubur dan dakar, tapi yang keluar darah istihadah, apakah membatalkan wudhu darah istihadah itu? Bagaimana penyelesaiannya ketika darah itu terus-menerus keluarnya? Lebih dari 15 hari. Haid itu biasanya seminggu bersih, tapi ternyata sampai 2 minggu. Itu penetapannya, maka tidak didasarkan pada ya tempat keluarnya, asal keluarnya. Tapi dilihat pada darah itu tadi bukan lagi menjadi najasah, tetapi dijadikan rukhsah itu adalah pengecualian istihadah penyakit. Nah, dari ihtimal itu maka akan terjadi nama huwa min babi khos mahmulun ala khususi. Tetap babul khos dalalatul lafdinya dan itu khosnya mahmul bi tafsiri ala khususihi atas kekhususannya. Sedangkan yang memakai dalalatul lafdi khos urida bil am itu adalah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Yang dimaksud qaid di situ ya lafdul khos tapi dimaksudkan untuk keumumannya. Baul, rih dan lain sebagainya termasuk darah. Lah kalau Imam Maliki mengambil babul khos mahmulun ala khususi itu dikhususkan untuk darah. Itu tetap khos. Khos ghaid. Kalau darah nanti ditafsiri. Ditafsiri bagaimana kalau darah itu ala sabili sihah dia itu wajib wudu. Tapi kalaupun menjadi darah istihadah maka tidak diwajibkan wudu itu. Nah, maka dibawalah ke dalam babul khos mahmul ala khususihi. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak memandang itu. Pokoknya darah yang keluar dari sabila ini ya tetap membatalkan wudhu karena yang dimaksud walaupun tidak ditunjukkan oleh ayat ghaid yang ditunjukkan tapi lafdul khos urida bihil am. Khosnya lafdul ghaid amnya ya termasuk darah itu baul rih dan lain sebagainya.